Halo semua, apa kabar? Kembali lagi denganku, Yunus Salmide. Di video kali ini aku akan bikin sebuah tutorial ya. Gimana cara bikin link tree-an. Jadi ya kayak link tree lah gitu. Kayak punyanya onlinekan.com links seperti ini. Jadi di sini aku sih yang bikin biar memudahkan orang-orang aja buat daftar atau buat link-link tertentu yang primary gitu atau yang penting gitu lah. Kalau misalkan nggak penting, ya ngapain gitu ditaruh. Nah biasanya Linktree itu kayak gini lah gitu websitenya Linktree sendiri ya. Kayak ini contohnya. Nah dia ada semacam foto profil gitu ya. Lalu nama kita ini apa LGBTQ save. Hah, white. Ini apa cuy? LGBT. Abaikan lah. White. Aku mau lihat-lihat dulu tuh websitenya kayak apa. Nah biasanya tuh seperti ini teman-teman. Jadi ada link-link seperti itu gitu ya, link-link ya kayak link tree gini. Jadi ada namanya gitu ya kayak inilah, kayak ada namanya, lalu dia siapa, terus linknya menuju kemana, sosial media atau mana gitu teman-teman. Nah tapi kekurangannya adalah Linktree ini terbatas beberapa tombol doang, beberapa menu doang gitu, beberapa link doang gitu. Kayaknya 5 dah aku terakhir pakai di 2022 tuh kemarin kayaknya sih. Nah, alhasil aku punya ide sendiri gimana kalau aku bikin sendiri aja gitu web yang persis tuh sama yang Linktree, tapi kemauanku doang gitu. Karena kalau Linktree gini, kita mau nambahkan background yang sesuai atau backgroundnya kita sendiri, itu kayaknya bayar cuy gitu. Nah makanya aku inisiatif ya bikin sendiri aja gitu. Yang di onlinekan.com juga, di perusahaanku juga, dia pakai juga teman-teman. Nah, aku bikinin perusahaanku itu Linktree kayak gini gitu, biar orang-orang ngehubunginnya tuh enak gitu. Oh ini untuk informasi terbaru, oh ini untuk gimana ngubunginnya gitu. Lalu ada apa nih namanya nih, em, sosial media gitu. Ada sosial media gitu dan kelebihannya juga kita bisa bikin backgroundnya kita sendiri gitu teman-teman. Jadi gak perlu berbayar lah gitu. Yang bayar cuma domainnya doang. Nah domain pun kalau cuman statis gini kan bisa pakai GitHub juga toh, bisa pakai yang gratisan juga kayak Vercel misalkan, kayak gitu teman-teman. Oke, kalau yang lebih expertnya lagi ya kayak punyanya aku gitu, yang di sini. Nah, aku bikin versi keduanya ini gitu, versi keduanya udah gede kayak gini. Jadi aku memudahkan kalian gitu ya kalau misalkan mau nyari YouTube-nya aku itu di mana gitu. Misalkan kalian cuman mau lihat ini, jadi nggak perlu lagi tuh ke YouTube yang ini, nggak perlu tekan tombol yang ini gitu. Nah, kalau misalkan kalian nyari codingan gitu ya, bisa juga tuh aku letakkan di sini e-course-nya aku, bisa kalian ikutin juga di sini gitu. Jadi ada hubungi, lalu ada apa gitu. Next lah mungkin aku bikinin juga tutorial cara bikin kayak gini juga gitu teman-teman. Oke, lalu di sini ya di video kali ini aku bikinnya yang kayak gini aja yang sangat-sangat sederhana gitu. Dan aku pakai bantuan Bootstrap biar lebih mudah aja dan biar lebih enak gitu ya. Biar lebih cepat gitu kita ngodingnya. Oke, gimana caranya? Kita lanjut ke codingan teman-teman. Oke, pertama-tama kita bikin dulu sebuah folder ya di file explorer kita, entah dimanapun ya terserah kalian juga ya. Misalkan di D ini aku klik kanan, baru lalu folder baru gini, link tree atau apalah gitu terserah kalian. Iyalah link tree mini gitu misalkan. Oke, lalu ya udah kalian buka aja di Visual Studio Code. Kalau aku caranya mah gini. Hmm, jadi udah ada open with code di sini. Kalian gimana caranya? Yang penting buka lah gitu ya. Atau tinggal kalian drag and drop atau ya file, open folder, ya terserah lah gitu.
Oke, di sini aku sediain index.html ya. Lalu aku bikinin bootstrap kali ya. Bootstrap.min.js gitu. Sorry, bukan JS, CSS. Dot CSS gini, lalu juga JS-nya bootstrap dot bundle.min.js gitu. Lalu untuk ininya sendiri, aku juga mau styling punyanya aku sendiri ya, style.css. Lalu ya udah kalian fotonya kalian gitu juga ditampilkan di situ ya. Kan butuh foto juga tuh gitu. Nah, oke, di sini aku nyari fotonya aku dulu. Freeland, misalkan square gitu ya. Ini square ini kotak ya teman-teman ya. Nah, aku punya circle atau bulat sama kotak gitu. Nah, kayak gini. Nah, kenapa aku pakai yang kotak aja, kenapa yang enggak bulat gitu, biar teman-teman ngerti nih gimana caranya biar ngebuletin komponen atau ngebuletin gambar gitu. Oke, kayak gini. Oke, lalu seperti biasa index.html-nya kita pakein template, bukan template, apa, struktur HTML gitu. Title-nya mungkin ya nama kita gitu, Yunus Almida misalkan. Oke, lalu kita panggil bootstrap-nya, panggil JS-nya, udah gitu. Sorry, link titik dua CSS, lalu bootstrap-nya kita panggil bootstrap.min.css gitu. Lalu kita panggil style-nya juga style.css, udah. Lalu di body-nya kita panggil script src, bootstrap bundle-nya kita panggil gitu. Oke, karena ini masih kosong ya bootstrap-nya, kita ke browser, kita ketik aja getbootstrap.com di URL-nya. Nah, maka akan muncul di sini. Terserah kalian sih mau di-download atau enggak. Kalau aku cara simpel ya, paling simpel dari aku itu aku pakai CDN. Tapi bukan CDN gini yang aku apa tuh namanya? Yang aku copy gitu. Copy misalkan lalu aku giniin. Nah, apa gunanya aku pakai Bootstrap gitu? Misalkan kayak gini ya. Ini juga boleh sih pakai cara yang kayak gini. Nah, tapi kelemahannya kita tuh harus online gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan mau caraku yang lain gitu, kita tinggal copy aja CDN barusan itu ke sini gitu. Lalu kita Ctrl A, Ctrl C, lalu setelah itu kita buka bootstrap.min.css. Setelah itu paste gitu, udah. Lalu kita ke bandelnya, oke, yang ini. Nah, kita Ctrl A, Ctrl C juga, setelah itu paste gitu, udah. Seperti itu dan kita go live di sini biar kedetek ke browser. Kalau kalian masih belum punya ya install aja, namanya adalah live server. Wah, yang mana nih, live server. Nah, yang ini teman-teman, jadi silakan kalian download aja gitu ya. Oke, setelah itu kita klik go live di sini. Nah, oke, nggak muncul apa-apa karena memang masih belum ada, tapi untuk yang ini udah ada sih, bandelnya juga udah ada codingannya, lalu bootstrapnya juga udah ada codingannya gitu dan udah gitu ya. Oke, lalu setelah itu ya kita pakein background ya teman-teman ya, BG kelas BG body tertiary gitu kalau aku gitu ya. Nah, ini aku ngambilnya dari Bootstrap ya. Aku kebanyakan nanti stylingnya pakai Bootstrap. Jadi teman-teman kalau butuh style CSS yang lain juga nggak masalah gitu, kalian styling di sini. Entah aku bikin ini berguna apa enggak, apa kata nanti. Kayaknya bergunanya tuh di font kayaknya ya. Cuman di situ kayaknya. Oke, BG body tertiary ini teman-teman ya kayak gini gitu. Ya kayak gak ada perubahan gitu ya. Tapi agak abu-abu dikit banget gitu loh. Nah, kalau kalian mau lihat color di Bootstrap ya udah color gini dan udah ada tuh. Nah, ini BG color tertiary, nah ini kayak gini ininya teman-teman. Bentar, body bukan BG. Oh, sama aja sih. Kayak gini teman-teman untuk warna barusan itu kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau biru mau apa juga terserah kalian gitu. Mau backgroundnya
Gambar itu juga terserah kalian. Kalau gambar berarti kan di sini body gitu, terus background colornya apa, background image-nya apa, URL baru di sini nama gambarnya kalian apa gitu. Gitu ya. Nah, lalu setelah itu di sini aku pakein apa ya namanya ya, row. Lalu justify justify kali apa ya, aligin justify content center gini. Nah, ini biar dia ada di tengah-tengah gitu. Lalu kalau MD 6 mungkin atau 4 atau 5 kali ya. Kalau MD 5. Nah, kalau MD 5 ini biar call-nya itu mepet gitu kayak 5 gitu, teman-teman. Intinya kalau misalkan kalian bingung, di sini kalian belajar aja grid system di sini ya. Kalian klik aja, nah ini kolom-kolom call gitu. Call MD di sini, call call XL, call SM gitu. Nah, all breakpointnya ada di sini gitu. Call 8, terus responsive kelasnya. Nah, ini kayak gini, call LG dan lain sebagainya. Silakan kalian pelajarinnya itu di bootstrapnya langsung. Nah, ini call XS, call SM, call MD, call LG, call XL, XXL gitu. Nah, kalau MD itu di atas 768 gitu, berarti ukuran tablet. Kalau SM itu berarti ukuran mobile gitu. Nah, XS itu mobile tapi ya lebih kecilan lah gitu, teman-teman. Aku pakai MD ini biar dia ada di tengah-tengah lah gitu. Oke. Jadi kalau isinya seperti itu sekarang teman-teman ya. Misalkan di sini aku kliknya H1 lalu text dark gini, text center juga. Misalkan Muhammad Yunus gitu. Oke, di sini bakalan muncul Muhammad Yunus di tengah-tengah gitu. Dan kalau misalkan ya, misalkan, oh ya, sebelumnya kita kasih kontainer seperti ini ya, dan di dalamnya kontainer row gitu teman-teman. Nah, kalau nggak gini, bakalan ada sesuatu di sini, bakalan ada kayak gini teman-teman. Misalkan di sini aku kosongin yang kontainernya, bakalan ada, nah ada kayak gininya, apa nih namanya nih, scrollnya ya. Nah, biar gak ada kayak gitu, kita pakai kontainer gitu kan jelek kalau misalkan ada scrollnya kanan kiri. Kalau atas bawah mah nggak masalah gitu kan. Oke, lalu dikasih PY5 gitu biar ada jarak tuh ke atas sama bawahnya gitu nanti. Oke, kayak gitu. Dan nah, oh ya, untuk kalau MD-nya tersebut misalkan kita kasih BG apa ya, BG primary gitu misalkan ya. Nah, aku biar ngasih tahu kalian. Nah, berarti kalau MD5 itu segini gitu, teman-teman. Nah, aku kasih justify content itu biar dia itu ada di tengah-tengah. Kalau misalkan dia nggak ada justify content center ini, center ya, ada center, ada between dan lain sebagainya, dia ada siap di samping gitu. Nah, makanya butuh justify content center biar dia ada di tengah-tengah. Tapi kalau misalkan dia di mobile, dia nggak masalah teman-teman. Tetap ada di apa nih namanya? Tetap bakalan full width gitu. Full width itu maksudnya mengikuti ininya, mengikuti size dari websitenya atau dari dimensi device-nya gitu teman-teman. Kayak gini ya. Jadi kalau MD tuh kayak gini. Nah, makanya aku kalau MD tuh biar dia di tengah-tengah. Kalau SL, XM dia pastinya ribet, kita juga pasti butuh yang lain lah gitu intinya. Oke, lalu di sini ada IMG. Nah, IMG-nya itu menuju ke mana nih? Menuju ke foto profile gitu. Foto profilnya kita. Kalau kayak gini gede nih, besar banget nih gitu. Nah, gimana caranya biar dia nggak besar? Oh ya, kita bagi primarinya ini hapus dulu. Nah, kita kasih kelas profile image gitu. Profile image. Nah, lalu kita ke styling dulu. Apa nih namanya nih? Barusan profile image gitu. Width-nya itu berapa ya? 40 ya, 50 pixel dah gitu. Height-nya juga 50 pixel. Lalu border radiusnya itu 50%. 50% gitu. Dan dah kayak gini ya teman-teman ya. Oke, ini kayaknya terlalu kecil deh. Oke, 100 pixel. Oke, seperti ini ya. Dan biar dia berada di tengah-tengah gitu ya, kita adain apa ya? Display block dan marginnya itu
0 auto. 0 ini atas bawah, auto ini kanan kiri. Berarti dia ada di tengah-tengah gitu. Oke. Setelah itu nama gitu ya. Nama kita pakai H4 aja. Lalu text dark. Setelah itu apa? Text center. MT3. Margin top gitu 3 itu sekitaran 30% atau 20%-an gitu. Nah, di sini kita tulis nama kita Yunus Almida. Nah, P juga kita kasih text secondary, text center gitu. MT-nya nggak usah. Nah, di sini kita kasih juga apa gitu, misalkan full stack web developer at online kan gitu misalkan. Online kan. Nah, oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, lalu apa lagi tuh seharusnya yang ada. Habis itu ini udah. Ini pokoknya ini deskripsinya kalian lah gitu ya. Oke, habis itu kita ada apa nih namanya nih, icon gitu teman-teman. Untuk icon sendiri aku pakai library juga namanya Box Icons. Nah, silakan kalian download kalau mau di-download, tapi aku pakai versi online-nya aja. Nah, di sini nih di USEC barusan ya. Lalu kita ke bawah ke bawah ke bawah sekiranya muncul USEC as font. Kita copy aja semuanya yang di sini dan kita paste di bawahnya Bootstrap. Nah, di sini kenapa kok harus di bawahnya Bootstrap? Gak harus sih, teman-teman. Apa namanya? Ya terserah sih penempatannya di atas apa di bawah juga nggak masalah sih. Oke, di sini kita kasih apa ya? Deflex. Deflex Allign Item Center, gapnya 3 gitu. Gapnya 3. Lalu MT kayaknya. MT-nya 3. Oke, kayak gitu. Lalu ya udah ininya sekarang A gitu ya. A teks primary atau teks apa gitu. Ntar lagi kita iniin di stylenya mungkin kali ya. Logo sosial logo misalkan kayak gitu. Href-nya terserah nanti href-nya itu mau dikemanain kalian ya. Lalu untuk isinya berarti I, BX, BXL, Facebook gitu misalkan kalau Facebook ya. Untuk nyarinya itu di sini teman-teman. Nyarinya itu di box iconnya langsung. Silakan kalian cari Facebook misalkan. Nah, di sini lalu font, pilih yang font, kita klik bakalan langsung ke copy lalu paste di sini. Oke, karena aku udah hafal nggak perlu aku copy lagi. Oke, di sini misalkan ada 4 gitu ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter dan lain sebagainya. Twitter dan misalkan YouTube juga gitu. Oke, kalau kayak gini teman-teman ya, kalau kayak gini sudah jadi tapi ada di ada di tengah-tengah, ada di pinggir gitu ya. Kalau biar dia ada di tengah-tengah berarti kita pakai justify content center gitu. Oke, kayak gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Mungkin kita styling dulu ya yang bagusnya gimana di style.css, namanya adalah social icon gitu. Ya tah? Sosial logo bukan icon, logo. Nah, untuk sosial logonya itu colornya awalnya adalah 0F 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 atau kita agak ini aja. Nah, kayak gini 62 62 62 gitu. Lalu kita pakai transition titik 3S atau 0,3 second gitu. Lalu sosial logo hover gitu. Misalkan hovernya kalau lagi di hover dia itu warnanya beda tuh. Misalkan warnanya biru gitu ya. Blue gitu. Blue kayak gini. Dan kalau kayak gitu sekarang nah udah jadi. Nah, tinggal kita font size-nya berapa tuh di sini. Font size. Font size-nya misalkan 24 pixel. Nah, agak gedean gini gitu ya. Jadi tinggal dikondisikan aja tuh punyanya kalian tuh gitu misalkan 20 deh. 20. Oke, lanjutkan sekarang. Nah, kalian ini opsional ya teman-teman ya karena kita nyontohnya yang online kan link ini. Jadi ini opsional mau diadain video atau enggak. Kalau mau diadain juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau enggak ada yang ngapain gitu kan. Oke. Untuk videonya sendiri kayaknya enggak deh.
Karena video itu harus ada video ya. Kayak gini lah, SRC videonya apa gitu. Segampang itu sih sebenarnya gitu. Oke, karena aku nggak pakai video, jadinya di sini aku pakainya itu langsung untuk linknya gitu. Untuk linknya sendiri aku bagi dua, ada informasi terbaru, ada juga link terkait. Link terkait itu misal yang secondary link lah gitu, nggak terlalu penting-penting juga gitu. Atau ya kayak hubungi kami, kunjungi website kami itu, ini kan lebih penting yang primary gitu ya, lebih penting yang di atas gitu loh. Jadi ya taruh di bawah. Terserah sih nantinya mau dikategorikan apapun punyanya kalian juga nggak apa-apa gitu. Oke, di sini jadinya aku pakai H6 mungkin ya. H6-nya itu text secondary. Oke, kayak gitu. Kalau misalkan mau digede semua ya, atau uppercase kayak gini, ini kan uppercase nih, link terkaitnya besar semua tuh. Nah, ada juga punyanya Bootstrap itu namanya teks uppercase gitu. Nah, seperti ini misalkan tulisannya adalah apa ya? Tulisannya apa ya? Kayak inilah mungkin informasi terbaru, informasi terbaru gitu. Nah, lalu di sini ya udah buttonnya, button areanya kita pakai A ya karena itu link, lalu BTN primary gitu. Kalau misalkan untuk biru gitu. Kalau teman-teman punya tema sendiri, websitenya kalian punya branding sendiri, silakan kalian lakukan styling di sini gitu. Misalkan BTN primarinya itu dijadiin apa gitu, misalkan dijadiin backgroundnya tuh pink misalkan ya, pink boleh gitu. Tapi untuk kalian mau namain BTN primary ini, karena di Bootstrap itu sudah ada, kalian harus tambahkan important gitu teman-teman. Kuncinya itu kalau udah kayak gitu ya, kita lihat nih, ini betan primary, namanya pink tuh nanti. Oke, misalkan di sini apa ya? Beli kelas full stack gitu misalkan. Oke, kalau kita lihat tuh pink kayak gitu. Jadinya pink teman-teman, kayak gitu ya. Dan untuk kalau mau styling buttonnya langsung dari Bootstrap ya, bordernya juga sama tuh, harus di styling dan namanya juga pink important juga gitu teman-teman. Nah kan, nah kayak gitu. Karena aku nggak mau kayak gini ya. Karena ya udah aku punya Bootstrap aja tuh gitu. Birunya Bootstrap, ya udah nggak perlu di styling gitu. Tapi kalau kalian punya branding sendiri juga silahkan gitu. Oh ya, biar dia itu di tengah-tengah ya, di munculnya tuh full gini ya. Kita bisa kasih W100 gitu. W100. Nah, seperti ini teman-teman. Gitu ya. Biar dia ada di samping kayak ini. Nah, atau paddingnya juga lebih ke dalam ya. Kita bisa kasih PY untuk atas sama bawah, PX untuk kanan kiri gitu. PX3, PX4 atau apapun lah gitu. Tapi intinya kalau P itu padding sama margin itu kalau di Bootstrap itu sampai 5 gitu, teman-teman. Oke. Lalu ya udah teksnya itu teks alignnya itu start. Start gini. Berarti gitu. Oke, kalau kayak gini gimana? Oke, kayak gini ya, teman-teman ya. Oke, mantap nih sekarang. Oke, lalu kita kasih aja MB2 aja. Tinggal shift ALT bawah untuk mengkopinya. Atau kita rapikan dulu aja. Oke, jadi mudah banget nih cara bikinnya. Cuman butuh skill kayak gini doang. Oke, misalkan di link selanjutnya adalah beli merchandise entah kayak gini ya tulisannya. Yunus Almeida misalkan kayak gini. Oke, oke kayak gini ya untuk bikin linknya gitu. Oke ya, untuk ininya, untuk Facebook logonya, untuk logo ini kan mepet nih teman-teman ya. Oke, kita kasih aja di sini MB5 gitu, margin bottom 5. Oke, udah bisa nih. Informasi terbaru kurang kecil mas, tulisannya nggak kayak yang dicontoh. Oke, H6-nya kita kasih font size 14 pixel gitu. Oke, udah kecil ya teman-teman ya. Oke, untuk link selanjutnya, untuk link misalkan secondary link yang aku sebut tadi, kita tinggal copy aja. Ctrl C,
Ctrl V gitu. Untuk teks uppercase-nya atau H6-nya ini kita kasih MT 3 misalkan. Oke. Lalu BTN-nya ini misalkan kita kasih BTN like, atau kalian juga punya brand sendiri yang kataku tadi, kalian styling sendiri aja di style.css. Gini, kalau um, apa tuh namanya? Link yang gak terlalu penting gitu, bukan gak terlalu penting, secondary link lah gitu namanya. Informasi terbaru silakan kalian ubah menjadi ya terserah lah, misalkan apa tuh namanya, link terkait gitu misalkan. Nah kayak gini. Nah seperti ini ya. Jadi keuntungannya kalian punya link sendiri ini kayak gini. Sorry, kayak mana nih? Nah kayak gini, kalian bisa styling sesuka kalian teman-teman. Tapi intinya caranya tuh kayak gitu. Nah, caranya sesimpel ini teman-teman. Jadi tinggal kita butuh foto, lalu ininya text center gitu dan lain sebagainya. Butuh nama kalian, butuh jabatan atau siapa kalian gitu, perusahaan kalian apa. Lalu butuh sosial logo, kita pakai box icon atau font AWS sama, atau terserah nantinya kalian sukanya yang mana. Dan lalu untuk yang link-linknya kita bisa pakai punyanya Bootstrap, punyanya iya punyanya Bootstrap BTN Link gitu, atau kalian bisa styling sendiri tanpa menggunakan Bootstrap dan lain sebagainya gitu. Bisa kalian pakai Tailwind, tapi caranya udah seperti ini teman-teman. Sesimpel itu gitu. Dan keunggulannya juga kalian bisa pakai backgroundnya kalian sendiri gitu untuk bodinya, lalu untuk gambarnya bisa kalian manage sendiri. Tapi kekurangannya dari Linktree ini adalah kalau Linktree ini udah bekerja sama dengan shop-shop gitu, atau apa tuh namanya, ya shop lah atau e-commerce gitu. Nah kalau misalkan kalian pengen yang kayak gitu juga, kalian juga bisa kasih ya semacam API-nya gitu. Nah tapi agak ribet ya, melainkan butuh konfigurasi-konfigurasi lain gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengennya cuman kayak gini doang, ya udah caranya udah jadi nih. Sorry yang mana nih? Caranya udah jadi gitu, teman-teman. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Silakan kalian kembangin untuk linknya kalian sendiri. Misalkan mau jadi punyanya aku di sini. Aku ini pure pakai Bootstrap juga, teman-teman ya. Jadi, tapi aku ada juga untuk ininya, styling khusus punya aku sendiri, karena brandnya ya teman-teman ya. Jadi warnanya ya kayak gini-gini gitu, udah jadi brand gitu. Oke. Untuk stylenya sendiri aku ya gak sampai ribuan code lah gitu. Gimana nih? Biar dia ada ininya, angkanya. Kayaknya nggak ada dah. Jadi kayak gitulah untuk intinya gitu teman-teman. Silakan kalian kembangin sekiranya sesuai dengan website yang kalian mau gitu. Dan udah sih untuk tutorial kali ini. Terima kasih semuanya udah mendengarkan sampai akhir. Silakan kalian implementasikan dengan codingan atau website kalian sendiri, serta jangan lupa subscribe juga teman-teman ya. Dan komen juga mau project apa ke depannya. Thank you dan sampai jumpa.